Salam sejahtera buat kita semua. Hai halo para peserta didik. Di sini bersama Ibu Vero akan membahas materi perlawanan rakyat terhadap pemerintah kolonial Belanda. Materi kelas 11 Sejarah Indonesia. Yang pertama, Perang Tondano. Perang Tondano ini latar belakangi karena rakyat menentang kebijakan Belanda untuk merekrut orang-orang Minahasa menjadi serdadu di atas kepemimpinan Ukung atau pemimpin yang ada di Minahasa melakukan perlawanan kepada pemerintah Belanda. Namun ada strategi yang dilakukan Belanda untuk melakukan perlawanan terhadap rakyat Minahasa, yaitu membendung Sungai Temberan untuk membanjiri permukiman penduduk Minahasa. Jalannya perang berlangsung hingga bulan Agustus 1809 dan rakyat Minahasa meraih kemenangan. Ada pertanyaan, mengapa strategi Belanda membendung Sungai Temberan justru menjadi senjata makan tuan? Karena air sungai yang meluap mempersulit gerakan pasukan Belanda. Itulah yang mengakibatkan Perang Tondano dimenangkan oleh rakyat Minahasa. Selanjutnya, perlawanan Pattimura. Latar belakang perlawanan Pattimura, yang pertama monopoli perdagangan rempah-rempah dan juga penduduk dipaksa untuk menanam cengkeh, kopi, dan pala. Yang kedua, menetapkan pajak tanah yang tinggi. Yang ketiga, memindahkan penduduk untuk dijadikan tenaga kerja rodi. Dan persoalan pelayaran Hongi. Pelayaran Hongi ini adalah pelayaran yang dilakukan oleh pemerintah Belanda, tentara Belanda di lautan untuk memperhatikan rakyat yang melakukan perdagangan dengan bangsa lain. Jika ada yang melanggar akan diberikan hukuman. Jadi inilah yang menjadi latar belakang perlawanan Pattimura terhadap kolonial Belanda. Jalannya perlawanan. Pada tanggal 15 Mei 1817, rakyat Maluku membakar perahu-perahu Belanda, dan juga dalam perlawanan ini menyebabkan matinya Residen Vandenberg yang tertembak mati oleh pasukan Pattimura, sehingga pasukan Pattimura juga berhasil menduduki benteng Dürstede. Pada Oktober 1817, Belanda mengerahkan pasukan untuk menangkap Pattimura, yang dimana Belanda menawarkan hadiah 1000 gulden kepada siapa saja yang mampu menangkap Pattimura dan 500 gulden bagi yang berhasil menangkap tokoh perlawanan lainnya. Namun rakyat Maluku tidak tergiur dengan hadiah yang diberikan Belanda. Pada November 1817, Belanda dapat menangkap Pattimura, Antoni Rebock, Thomas Patuai, dan Raja Tio. Dan pada tanggal 16 Desember 1817, Pattimura dihukum mati di tiang gantungan di Ambon. Selanjutnya, Perang Padri. Perang Padri latar belakangnya yaitu dimulai dari permasalahan kaum adat dengan kaum Padri, di mana kaum Padri tidak setuju dengan kebiasaan dari kaum adat yang melakukan sabung ayam, perjudian yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Namun sehingga kaum Padri ingin memurnikan ajaran Islam di Minangkabau. Hal tersebut membuat kaum adat cemas dan menjadi adanya perang persaudaraan antara kaum adat dengan kaum Padri. Karena terdesak, kaum adat pun meminta bantuan kepada Belanda, sehingga latar belakang inilah yang mengakibatkan adanya Perang Padri, yaitu Belanda sudah mencampuri konflik antara kaum adat dan kaum Padri. Selanjutnya, dengan hal tersebut, Belanda juga ingin menancapkan kekuasaannya di wilayah Sumatera Barat. Jalannya perang Padri ini ada fase yang pertama pada tahun 1821
sampai 1825, fase yang kedua 1825 sampai 1830, fase yang ketiga 1830 sampai 1838. Fase yang pertama ini adalah seperti yang kita ketahui, Belanda sudah mencampuri konflik antara kaum adat sehingga kaum Padri melakukan perlawanan dengan menyerang pos-pos Belanda yang ada di Minangkabau. Sehingga Belanda pun melakukan perjanjian damai terhadap kaum Padri. Namun di sini Belanda mengingkari perjanjian damai dan kaum Padri pun melakukan perlawanan. Dan kemenangan di fase pertama ini berada di pihak kaum Padri. Fase yang kedua ini Belanda menawarkan perundingan damai kepada kaum Padri, yang dimana kesepakatan damai ini pun terjadi pada tanggal 15 November 1825, yaitu Perjanjian Padang, yang isinya Belanda akan mengizinkan kaum Padri melakukan ajaran di daerah-daerah yang ada di Minangkabau. Fase yang ketiga di sini Belanda menerapkan strategi benteng Stelsel. Pada tanggal 28 Oktober 1837 Imam Bonjol berhasil ditangkap oleh Belanda. Pertanyaannya, mengapa pada fase yang kedua Belanda menawarkan perundingan damai kepada kaum Padri? Jadi, pada fase yang kedua pada tahun 1825 sampai 1830, ternyata perang Padri bersamaan dengan perang Diponegoro sehingga mengakibatkan Belanda kewalahan dalam menghadapi perang tersebut. Jadi Belanda menarik pasukan dari Minangkabau memusatkan perangnya di Diponegoro. Namun pada akhirnya setelah mereka memenangkan perlawanan dengan Pangeran Diponegoro, mereka pun melakukan perlawanan lagi di tahun 1830. Itu dia untuk perang Padri. Perang Diponegoro. Latar belakang perang Diponegoro ini adalah adanya sebab umum dan sebab khusus. Sebab umumnya karena raja-raja sudah dipersulit di daerah kerajaannya. Selain itu juga kehidupan rakyat semakin menderita akibat praktik eksploitasi Belanda. Sedangkan sebab khususnya pematokan tanah milik Pangeran Diponegoro di Tegal Rejo tanpa izin. Ternyata pematokan tanah ini adalah di pemakaman leluhur dari Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro pun mencabut patoknya dan menggantinya dengan bambu runcing, di mana bambu runcing ini bukti bahwa Pangeran Diponegoro akan melakukan perlawanan kepada kolonial Belanda. Sehingga perlawanan Pangeran Diponegoro pun terjadi. Pasukan Diponegoro menerapkan strategi taktik gerilya yang di mana kolonial Belanda kewalahan dalam menembus pasukan dan meruntuhkan perlawanan dari Pangeran Diponegoro. Dan satu juga perlawanan Pangeran Diponegoro ini mendapat dukungan penuh dari rakyat dan para ulama. Akhir dari perang Diponegoro selama 5 tahun dari 1825 sampai 1830, yaitu Belanda menerapkan strategi benteng Stelsel, yaitu akibatnya satu persatu daerah pertahanan Pangeran Diponegoro jatuh ke tangan Belanda. Pangeran Diponegoro pun ditangkap Jenderal de Kock saat berunding di Magelang. Selanjutnya, Perang Puputan. Latar belakang Perang Puputan yaitu adanya permintaan Belanda kepada kerajaan-kerajaan di Bali untuk menghapus hak tawan karang. Hak tawan karang ini maksudnya di situ adalah hak merampas muatan kapal yang terdampar di pantai wilayah kerajaannya. Jadi jika ada
muatan kapal yang terdampar di pantai wilayah kerajaan-kerajaan di Bali, mereka berhak merampas muatan kapal tersebut. Jadi Belanda meminta agar dihapusnya hak tawan tersebut, hak tawan karang tersebut. Yang kedua, mengakui kekuasaan Belanda di Bali. Yang ketiga, memberi perlindungan kepada para pedagang Belanda. Namun permintaan Belanda ini tidak disetujui oleh kerajaan-kerajaan di Bali, sehingga kerajaan-kerajaan di Bali pun melakukan perang terhadap kolonial Belanda. Jalannya perang, di mana rakyat Bali dipimpin I Gusti Ketut Jelantik mengobarkan semangat perang puputan. Perang puputan ini terjadi 3, yang dimana perang ekspedisi perang ini selalu dimenangkan atau memukul mundur pasukan dari Gusti Ketut, I Gusti Ketut Jelantik. Belanda juga mengerahkan ekspedisi militer menghadapi rakyat Bali. Inilah jalannya perang perlawanan puputan yang terjadi di Bali. Apa yang maksud semangat perang puputan? Perang hingga titik darah penghabisan untuk mempertahankan tanah Bali. Akhir dari perang yaitu dimenangkan oleh Belanda karena berhasil merebut benteng Jagaraga, di mana juga I Gusti Ketut Jelantik tidak mau menyerahkan diri dan malah gugur dalam perang. Perang Banjar. Perang Banjar ini latar belakangi karena Belanda yang ikut campur dalam pemerintahan Kesultanan Banjar, di mana Belanda mengangkat Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan Banjar. Jadi rakyat marah dan benci kepada pemerintah Belanda, dan rakyat Banjar pun melakukan perlawanan kepada kolonial Belanda. Jalannya perang Banjar ini adalah pasukan Banjar mengobarkan semangat perang fisabilillah. Perang ini dilakukan adalah untuk mengusir Belanda dan menggantikan Pangeran Tamjidillah. Namun akhir dari perlawanan tersebut, Belanda menghapus Kesultanan Banjar pada tahun 1860. Namun di sini rakyat Banjar terus berusaha memperjuangkan keberadaan Kesultanan Banjar, yang dimana para ulama beserta tokoh masyarakat dan rakyat mengangkat Pangeran Banjar, yaitu Pangeran Antasari sebagai Sultan Banjar. Namun pada tanggal 11 Oktober 1862 Pangeran Antasari wafat dan digantikan oleh anaknya, yaitu Muhammad Seman. Saat Muhammad Seman berjuang melawan Belanda, tahun 1905 Muhammad Seman gugur dalam mempertahankan benteng dari serangan Belanda. Jadi akhir dari perang Banjar adalah dimenangkan oleh pemerintah Belanda. Pertanyaannya, mengapa rakyat Banjar tidak setuju dengan pengangkatan Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan Banjar? Karena ibu Pangeran Tamjidillah bukan keturunan bangsawan Kesultanan Banjar. Perang Aceh. Latar belakang perang Aceh yaitu Belanda membatalkan Traktat London. Traktat London ini adalah berisi bahwa Aceh merupakan daerah merdeka sehingga baik Inggris maupun Belanda dapat melakukan perdagangan secara bebas dan bertugas menjaga kedaulatan Aceh. Inilah latar belakang Belanda membatalkan Traktat London ini. Belanda juga berambisi menguasai Aceh. Jalannya perlawanan. Ada 3 fase. Fase yang pertama pada tahun 1873 sampai 1884, di mana pasukan Aceh berhasil membunuh Jenderal Keblar. Yang kedua,
Fase yang kedua pada tahun 1884 sampai 1896. Di sini Belanda mengutus Noordergronds untuk mendekati para ulama namun tidak berhasil. Yang ketiga, fase yang ketiga pada tahun 1896 sampai 1904, di mana fase yang ketiga ini mereka menerapkan taktik yang disarankan oleh Noordergronds, yaitu taktik menyerang para ulama, sehingga taktik tersebut berhasil mencerai-beraikan para pemimpin perlawanan hingga meninggalnya Teuku Umar pada tahun 1899 dan dilanjutkan oleh Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien terus mengobarkan gerilya melawan Belanda. Namun Belanda berhasil mengepung pos pertahanan Cut Nyak Dien dan Cut Nyak Dien berhasil ditangkap. Itu adalah akhir dari perang Aceh pada kolonial Belanda. Selanjutnya perang Batak. Perang Batak ini latar belakangi karena Belanda yang berniat menguasai Tapanuli bersamaan dengan menyebarnya agama Kristen di tanah Batak. Yang kedua, kekhawatiran dari Sisingamangaraja ke-12 dengan masuknya agama Kristen ke tanah Batak akan merusak tatanan tradisional masyarakat Tapanuli. Jalannya perang antara Sisingamangaraja ke-12 dengan kolonial Belanda. Yang pertama, Sisingamangaraja ke-12 dan pasukannya menerapkan strategi perang gerilya. Namun di sini di setiap daerah dimenangkan oleh kolonial Belanda karena kolonial Belanda memiliki peralatan mesin yang lebih canggih sehingga dapat memukul mundur pasukan Sisingamangaraja hingga sampai ke daerah Bangkara, yang dimana itu adalah pusat kerajaan dari Sisingamangaraja. Belanda juga mendatangkan bantuan pasukan dari berbagai daerah untuk memukul mundur pasukan Sisingamangaraja. Akhir dari perang ini adalah Belanda melakukan penyisiran di Tapanuli dan pada tanggal 17 Juni 1907 Sisingamangaraja 12 wafat dalam pertempuran di Sibulbulon. Sampai di sini materi tentang perlawanan rakyat terhadap kolonial Belanda. Mudah-mudahan siswa dapat memahami materinya. Akhir kata Ibu ucapkan jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan